Baik, kembali lagi ke video pembelajaran kali ini. Jadi kita sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang penentuan fungsi antar sistem pengendali. Nah, di sini capaian pembelajaran kalian adalah setelah kalian melakukan percobaan ini, kalian dapat menentukan fungsi transfer atau fungsi hantar masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung simak saja video berikut ini. Untuk pertama kali, pastikan bahwa kompresor sudah menyala karena kita butuh udara tekan. Nah, kemudian valve harus kita sejajarkan dengan arah pipa sehingga udara masuk, dan indikasi bisa kita lihat di pressure gauge. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam ruangan di mana udara tekan sudah masuk melalui pipa, dan dia akan masuk melalui pressure regulator, di mana di sini udara tekan ditunjukkan di pressure gauge, di pressure regulatornya sebesar 2,5 kg gaya per cm persegi. Dari sini udara tekan masuk ke selang, seperti dilihat di video, dan dia akan masuk ke dalam proses pengendalian tekanan. Baik, berikutnya kita akan menyalakan alat PCT14 dan recorder. Kita masukkan stop kontak, yang putih ini adalah untuk PCT14 ke aliran listrik, dan untuk recorder itu adalah untuk kabel yang berwarna hitam. Jadi kita masukkan ke dalam aliran listrik. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk kita menyalakan power pada recorder dan juga power di PCT14. Baik, alat sudah siap kita gunakan. Baik, berikutnya adalah kita harus mengkondisikan bukaan valve V1 dengan cara kita membuka dan mengatur ulirnya tersebut sehingga terbaca di P1 itu adalah sebesar 22 PSI. Kalau sudah, kita lakukan penguncian dengan mengatur ulirnya sampai dia erat. Berikutnya adalah kita mengatur bukaan dari valve 2. V2 ini pengaturannya terhubung dengan PV yang ada di PCT14. Jadi kita mengatur bukaan tersebut dari V2 dengan cara kita melihat di PV, indikasinya harus sama dengan 100%. Baik, kita lakukan pengaturannya dengan cara membuka menutup ulirnya sampai di PCT14 itu terbaca 100%. Kita tunggu prosesnya dengan cara kita mengatur, membuka dan menutup. Coba kita lihat di PCT14 terjadi kenaikan. Ternyata nilainya cukup lebih dari 100, maka kita harus melakukan pemutaran lagi sehingga nilai PV itu sama dengan 100. Baik, di sini indikasinya sudah menunjukkan 100%. Jangan lupa untuk mengunci. Nah, kita kunci ulirnya sampai dia erat, memastikan bahwa tidak terjadi perubahan lagi. Dan di P3, P4 maksud saya, itu adalah terbaca sebesar 10 PSI. Ini adalah pressure gauge untuk mengukur tekanan di dalam proses. Percobaan pertama adalah kita akan menggunakan tangki. Posisinya adalah untuk V3 itu harus sejajar seperti ini. Kemudian V5 kita buka, sejajar. Kemudian V4 kita tutup. Dan V6 kita tutup.
Jadi aliran udara itu langsung menuju ke tangki dan keluar ke bagian keluarannya di sini. Baik, ini yang bawah adalah merupakan power output. Yang atas itu adalah merupakan proses variabel. Yang diamati oleh recorder di sini itu adalah PV-nya. Ya. Sehingga di sini yang namanya inputnya itu adalah merupakan perubahan dari power output. Outputnya ya, yang merupakan fungsi transfernya itu adalah keluaran dari PV-nya. Dan itu terekam di recorder. Oke, baik, kita langsung aja ke praktikum. Untuk mendapatkan fungsi transfer, kita harus mengkondisikan PCT14 pada kondisi manual dengan cara mode kanan, kiri, kanan, sehingga lampu indikasi manual menyala. Kemudian, pada alat recorder yang harus kalian perhatikan adalah power sudah menyala, kemudian ada knob chart di sini yang nantinya harusnya diarahkan ke depan untuk menggerakkan kertas. Kemudian kecepatan kertas juga bisa diatur pada tombol kecepatan kertas di sini. Untuk pena, kita lihat, pena ini bisa digerakkan dengan menggunakan pen ke arah depan, sehingga kita lihat di sini bahwa penanya akan menyentuh di bagian kertas. Kemudian, kita lihat di bawah ini yang saya tunjuk itu adalah power output-nya. Nah, di bagian power output ini adalah merupakan masukan dari fungsi transfer. Untuk memberikan masukan, maka kita harus mengubah power output-nya. Caranya adalah dengan pencet dari geser kedip, kita arahkan angka mana yang mau kita rubah, digit yang mana. Ini saya merubah pada bagian yang kedua, sehingga saya mengarahkan ke digit yang kedua, kemudian saya berikan masukan, misalnya 20 dengan menekan naik. Nah, nantinya pada saat kalian menyalakan atau menjalankan atau untuk memperoleh fungsi transfer, maka Enter itu akan digerakkan bersama-sama dengan knob chart. Kita langsung ke praktikumnya untuk mendapatkan fungsi transfernya. Pertama, kita rubah dulu power outputnya. Di sini, kemudian pena kita turunkan terlebih dahulu. Jadi pena siap untuk merekod. Dan kemudian, kita memberikan perubahan pada power output. Di sini saya berikan perubahan sebesar 50. Kita tunggu dengan menggunakan tombol naik. Nah, pada saat kita mau memberikan fungsi transfernya, tekan Enter bersamaan dengan knob chart ke arah depan. Kita tunggu sampai stabil dari hasil rekod pena yang ada di dalam recorder. Kita lihat bahwa dia akan bergerak naik terus sampai akhirnya nantinya dia akan stabil di satu titik. Kita tunggu. Kalian bisa melihat nilai stabilnya itu di PV, ya. Atau bisa juga kalian melihat langsung di recordernya. Nah, kita lihat di sini bahwa nilainya sudah stabil. Kita tunggu sebentar. Jika proses sudah stabil, maka knob chart dikembalikan ke arah 0 dan pena diarahkan ke belakang sehingga proses selesai.
dari 100 ke nilai yang terendah. Jadi misalnya saya berikan perubahan dari 100 ke 50, maka sama dengan tadi kita menekan atau menggeser kedip sampai ke titik yang mau dirubah. Terus kemudian kita nolkan dulu. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita gerakkan lagi ke arah kedip, kita naikkan. Nah, kalau sudah, jangan lupa pena diturunkan. Kemudian kita enter bersamaan dengan tombol ini ditekan ke depan. Kita tunggu hingga stabil. Setelah stabil di kisaran 59,2, kita lihat dia tidak berubah, stabil, maka bisa kita berhentikan dengan cara kita naikkan penanya dan kita kembalikan knop ini ke arah posisi semula. Baiklah, percobaan berikutnya adalah kita menggunakan fungsi transfer tapi tanpa tangki. Jadi posisinya kalau tanpa tangki berarti ini harus kita tutup. V5 kita tutup, kemudian V3 kita tutup, kemudian V4 kita buka. Nah, seperti ini. Nah, jadi udara dia langsung menuju ke luarannya ini. Baik. Untuk pengambilan data berikutnya, seperti cara yang tadi, ya, kita gunakan dengan perubahan yang sama, ya, yaitu untuk 0 ke 50 dan 100 ke 50. Baik, saya langsung memberikan perubahan. Baik, kita sekarang akan mengubah perubahan pada tangki dengan mengubah PO-nya dan kecepatan kertasnya 3. Maka kita lihat amati di sini. Maka kita turunkan penanya. Nah, kemudian kita amati, kita berikan inputan di sini. Kita beri inputan dari 0 berubah menjadi 50 dengan menekan tombol naik. Kemudian bersama-sama enter bersamaan dengan knop chart dengan kecepatan kertas 3. Nah, bisa kalian lihat bahwa responnya itu sangat cepat sekali. Nah, sehingga kalian nanti jika menggunakan kurva reaksi proses akan kesulitan untuk memperoleh time konstannya karena gradiennya sangat kecil. Jadi caranya adalah kita harus mengubah kecepatan kertasnya. Nah, kecepatan kertasnya kita berikan kecepatan sampai 60 cm per menit, jadi kertasnya nanti akan lebih cepat sehingga ini bisa mengkorelasi dengan kecepatan dari responnya. Seperti yang tadi kita memberikan masukan yaitu dari 0 ke 50 dengan kecepatan kertas yang berbeda. Ya, kita enter dulu, kemudian masukkan nilai 50-nya dengan cara menggunakan kedip geser. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jangan lupa bersamaan dengan enter kita tekan knop dan pena jangan lupa diturunkan di bawah. Ya.
Kita lihat hasilnya, ternyata memiliki gradien yang berbeda, ya. Jadi bisa dilihat dengan gradien yang berbeda ini, kalian akan bisa mengambil fungsi transfer dengan lebih mudah, ya, karena gradiennya sangat berbeda. Dan ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan kecepatan kertas yang berbeda tadi. Oke, kita coba untuk mengubah perubahan P yang lain. Berikutnya adalah perubahan untuk PO dari 100 menjadi 50%. Kemudian kita masukkan dari 100 sehingga pena ke arah bawah. Kita lihat. Kemudian setelah itu, kita berikan masukan dengan mengubah ke arah 50. Dengan memencet geser kedip, kita nolkan dulu dengan menggunakan tombol di bawah, kemudian kita arahkan ke tengah dan kita naikkan hingga mencapai 5. Kemudian setelah itu jangan lupa kalian menurunkan pena dan bersama-sama enter. Jika di video sebelumnya kalian sudah dijelaskan perbedaan hasil grafik dari recorder baik dengan konfigurasi menggunakan tangki maupun tanpa tangki, pada bagian ini saya akan demonstrasikan bagaimana mengambil data secara manual. Tambahan alat yang kita butuhkan adalah stopwatch. Jadi kita dapat mengamati perubahan prosentase PV terhadap waktu. Pada percobaan ini saya berikan prosentase PO awal sebesar 40%. Setelah stabil, amati dan catat berapa nilai prosentase PV yang tertera pada controller. Kemudian setelah data prosentase PO dan PV awal kita dapatkan, di sini saya berikan perubahan prosentase PO sebesar 30% dari 40 menjadi 70%. Selain mengamati respon yang terekam pada recorder, amati data perubahan prosentase PV yang tertera pada controller per 5 detik atau 10 detik, sampai proses kembali steady, atau tidak ada lagi perubahan prosentase PV. Di video ini saya berikan timer untuk mempermudah mencatat data perubahan PV tersebut. Kalian dapat mencatat data percobaan misalnya pada tabel data pengamatan seperti ini. Dengan data pengamatan ini, kalian dapat membuat kurva reaksi seperti yang terekam pada recorder. Sehingga dari kurva reaksi yang kalian buat ataupun dari grafik yang terekam oleh recorder, kalian dapat mencari nilai KP atau gain process, dead time, dan juga time constant. Berikutnya saya akan menjelaskan cara membaca hasil grafik dari recorder. Ini contoh grafik hasil percobaan fungsi Hunter pengendali tekanan. Untuk memahami grafik ini, saya sengaja flip over grafik ini untuk mempermudah kalian membacanya. Kemudian dari grafik ini saya gambarkan sumbu Y, di mana sumbu Y ini merupakan nilai prosentase PV ataupun prosentase PO sebagai fungsi waktu, dan sumbu X yang merupakan waktu dalam satuan second. Dari grafik ini dapat diamati pada saat nilai prosentase PO awal 40, nilai PV di sini terekam sebesar 66%. Setelah dilakukan perubahan prosentase PO atau gangguan fungsi step dari 40 menjadi 70%, terjadi perubahan prosentase PV. Di sini dapat dilihat nilai prosentase PV pada kondisi steady atau sudah stabil, terekam sebesar 16%. Karena grafik ini diambil dengan kecepatan kertas pada recorder sebesar 3 cm per menit, kita dapat menentukan interval waktu pada sumbu X dengan cara seperti ini.
Jarak tiap kotak pada kertas ini adalah 1 cm. Maka dari hasil perhitungan didapatkan interval waktu tiap kotak pada kertas ini sebesar 20 second. Jika saya review kembali untuk memahami grafik seperti ini, dapat saya jelaskan dengan simulasi sebagai berikut. Di sini dapat kalian amati pada saat nilai prosentase PO awal 40, nilai PV di sini terekam sebesar 66%. Setelah dilakukan perubahan prosentase PO menjadi 70%, terjadi perubahan prosentase PV Di sini dapat dilihat nilai prosentase PV pada kondisi stabil terekam sebesar 16%. Baik, untuk mengakhiri praktikum, jangan lupa kalian mengambil datanya dengan cara menyobek. Kemudian setelah itu matikan recorder dengan menekan atau memindahkan power ke arah 0. Kemudian jangan lupa juga kalian mematikan arus listrik dengan mengambil stop kontak. Demikian juga untuk PCT14. Power dari PCT14 kita matikan. Demikian juga dengan stop kontaknya untuk memutus aliran listrik. Dan terakhir adalah jangan lupa kalian memutus atau memberhentikan aliran udara tekan dari kompresornya. Baik, terima kasih untuk hari ini kalian sudah menyimak video tutorial untuk mengambil fungsi transfer proses. Hari ini kalian sudah mempelajari tentang cara mengambil fungsi transfer proses. Pertama adalah pengendali tekanan menggunakan tangki, ya. Kemudian yang pengendali tekanan tanpa menggunakan tangki. Bisa dilihat bahwa hasil dari responnya untuk pengendali dengan tangki itu lebih lambat jika dibandingkan dengan kalau kita tanpa menggunakan tangki. Jadi bisa dikatakan bahwa tangki yang dipakai di sini fungsinya adalah sebagai peredaman, sehingga respon yang dihasilkan itu menjadi lebih lambat. Bermanfaat. Terima kasih.